Punten, Mang. Ya. Ari bensin eceran di palih mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua. Wadahnya cerita-cerita hebat yang menggugah jiwa dan membakar semangat. Apa kabarnya hari ini? Bapak-bapak yang ganteng, bapak-bapak yang gagah, serta ibu-ibu yang cantik dan sholehah di seluruh pelosok Nusantara? Saya doakan dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga bapak dan ibu yang sedang menyimak video ini senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga pintu rezekinya dibuka lebar-lebar, mengalir deras berkah berlimpah seperti air zam-zam yang tidak pernah kering. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak karena bapak dan ibu masih setia menemani saya dalam perjalanan narasi yang luar biasa ini. Cerita kali ini benar-benar akan membakar semangat nasionalisme kita. Sebuah kisah tentang harga diri bangsa yang dipertaruhkan oleh seorang pemuda sederhana asal Jawa Barat di jantung kota tua Jepang, Kyoto. Nah, sambil kita bersiap masuk ke inti ceritanya yang sangat panjang dan mendalam ini, alangkah baiknya jika bapak dan ibu meluangkan waktu 1 detik saja untuk menekan tombol subscribe dan like. Anggap saja ini sebagai bentuk silaturahmi kita, jabat tangan digital kita, dan sedekah dukungan untuk mengangkat marwah budaya asli Indonesia ke mata dunia. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya dengan membaca basmalah bersama-sama agar berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Langkah kaki Asep Sunandar berderik di atas aspal yang mulai membeku oleh embun pagi di pinggiran Kyoto. Dinginnya bulan November di Jepang bukanlah tandingan bagi pemuda yang terbiasa dengan kehangatan sinar matahari di lereng Gunung Gede, Cianjur. Dengan jaket kusamnya, ia merantau demi melunasi hutang bank yang menjerat sawah peninggalan almarhum ayahnya. Asep adalah tipe pekerja migran yang tekun, rajin, dan tidak banyak bicara. Namun, di lingkungan pabrik pengecoran logam tempatnya bekerja, diamnya Asep seringkali dianggap sebagai tanda ketidakberdayaan oleh rekan kerja lokal. Ia merasakan tatapan sinis itu, namun selalu memilih membalasnya dengan senyuman dan bungkukan hormat sesuai tradisi setempat. Di dalam tas kerjanya yang mulai robek, terselip sebuah totopong batik bermotif ciamis pemberian kakeknya, seorang guru silat Cimande. Kakeknya selalu berpesan agar Asep rendah hati seperti padi, namun tetap teguh menjaga akar kehormatannya. Benda ini menjadi jimat pengingat jati dirinya di tengah kerasnya hidup di tanah perantauan. Pagi itu, Mandor Tanaka memberikan instruksi dengan nada yang sangat tinggi dan kasar kepada Asep. Meskipun dihujat, Asep hanya mengangguk sopan, sebuah kesantunan Sunda yang justru dianggap bodoh oleh sang mandor. Ia pun mulai bekerja mengangkut logam panas, sambil sesekali melatih gerakan kelit secara refleks di sela-sela waktu istirahatnya yang singkat. Di sudut lain Kyoto, berdiri Dojo Kurogane, tempat suci bagi para praktisi karate aliran keras yang dipimpin oleh Master Kenjiro. Sang master dikenal sangat kolot dan menganggap bela diri Asia Tenggara, seperti pencak silat, hanyalah sekadar tarian eksotis yang tidak berguna dalam pertarungan sesungguhnya. Sato, salah satu pekerja senior di pabrik sekaligus murid kesayangan Kenjiro, sering memfitnah Asep di depan gurunya. Sato merasa keberadaan Asep hanya merusak standar kualitas pabrik mereka. Master Kenjiro pun memberikan restu kepada Sato untuk memberikan pelajaran kepada Asep agar tahu siapa penguasa di wilayah tersebut. Suatu sore di ruang ganti, Sato merampas tas Asep dan menginjak ikat kepala batiknya yang jatuh ke lantai kotor. Kain buruk ini hanya cocok untuk monyet hutan, ejek Sato sambil tertawa. Asep hanya terdiam, namun jantungnya berdegup kencang saat melihat simbol kehormatan gurunya dihina sedemikian rupa. Kesabaran Asep mencapai batasnya ketika Sato melayangkan tamparan keras ke pipinya. Plah! Asep tetap berdiri tegak laksana karang tanpa ekspresi kesakitan, karena ia telah melakukan teknik pengerasan leher secara refleks. Sato pergi dengan sombong, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur di dalam jiwa Asep. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Asep mencuci ikat kepala batiknya dengan penuh kehati-hatian. Air matanya hampir menetes saat teringat pesan kakeknya tentang martabat seorang ksatria. Ia pun mulai melakukan gerakan silat Cimande secara perlahan, menyelaraskan kembali jiwanya yang sempat rombang-ambing oleh kemarahan.
Dukungan moral mulai mengalir dari grup pesan singkat sesama TKI di Kyoto yang merasa senasib dengan Asep. Mereka mendesak Asep untuk tidak lagi membiarkan martabat bangsa diinjak-injak oleh Sato. Namun, Asep masih bimbang karena memikirkan izin tinggal dan biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit di kampung halaman. Ketegangan memuncak di kantin pabrik saat Sato sengaja menumpahkan air es ke kepala Asep di depan semua orang. Sato dan teman-temannya mengejek bangsa Indonesia sebagai bangsa yang lemah dan hanya bisa melayani. Asep pun berdiri dengan tenang, menatap lurus ke mata Sato dengan aura yang tiba-tiba berubah mencekam. "Tuan Sato, jangan pernah menghina negara saya," kata Asep dengan tegas. Ia pun melontarkan tantangan resmi untuk bertanding di dojo Kurogane pada hari Minggu sore. Asep mempertaruhkan pekerjaannya. Jika kalah ia akan pulang ke Indonesia. Namun jika menang, Sato harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh pekerja Indonesia di pabrik itu. Tantangan Asep kepada Sato menjadi pembicaraan panas di komunitas bela diri Kyoto. Seorang buruh migran menantang sabuk hitam karate adalah hal yang dianggap gila. Master Kenjiro menyetujui pertandingan terbuka ini dan mengundang media lokal untuk menyaksikan bagaimana karate Jepang akan menghancurkan tarian dari Indonesia. Asep melakukan persiapan dengan caranya sendiri di sebuah bukit bambu pada jam 4 pagi. Ia tidak menggunakan alat canggih, melainkan memukul batang bambu hidup untuk merasakan getaran energi alam. Ia melatih kembali tenaga dalam dan teknik pernapasan Cimande agar tubuhnya menjadi selentur belut namun sekuat baja. Rekan-rekan TKI datang memberikan dukungan nutrisi dan doa kepada Asep, meski mereka merasa cemas akan keselamatan nyawanya. Seorang jurnalis wanita bernama Yuki mulai tertarik dengan keberanian Asep. "Kehormatan tidak bisa dibeli dengan yen," jawab Asep saat Yuki bertanya mengapa ia berani mengambil risiko sebesar itu. Malam sebelum pertandingan, Asep menelepon ibunya di Cianjur untuk meminta doa restu. Suara ibunya yang lembut memberikan kekuatan batin yang luar biasa bagi Asep. Ia pun menghabiskan malam dengan membersihkan ikat kepala batiknya, siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan harga diri bangsanya di tanah Sakura. Hari Minggu yang mendung menyelimuti dojo Kurogane yang sudah penuh sesak oleh ratusan penonton. Murid-murid karate berbaris rapi memberikan tatapan intimidasi, sementara puluhan TKI hadir dengan kaos merah putih sebagai bentuk dukungan. Asep datang hanya dengan berjalan kaki, mengenakan kaos putih polos dan ikat kepala batiknya. Asep menunjukkan adab ksatria dengan membungkuk hormat kepada Master Kenjiro yang duduk angkuh di barisan depan. Sato berdiri gagah dengan sabuk hitamnya, terus melancarkan ejekan untuk meruntuhkan mental Asep. Pertandingan disepakati tanpa pelindung tubuh, di bawah pengawasan wasit netral dari Aliansi Bela Diri Kyoto. Sebelum mulai, Asep meminta izin melakukan gerakan sembah sebagai bentuk kepasrahan kepada Sang Pencipta. Bagi penonton Jepang, gerakan ini terlihat lemah. Namun bagi Asep, inilah cara ia menghimpun energi bumi. Wasit akhirnya mengangkat tangan dan berteriak, "Hajime!" menandakan dimulainya duel yang bersejarah tersebut. Sato langsung menyerang dengan pukulan Gyakuzuki yang sangat cepat mengincar ulu hati Asep. Namun, dengan gerakan selentur air, Asep hanya menggeser kakinya satu langkah ke samping. Pukulan Sato hanya membelah angin kosong. Sementara Asep tetap tenang dengan posisi tangan terbuka yang siap menerkam laksana cakar harimau. Sato kembali melancarkan tendangan melingkar ke arah kepala Asep. Namun Asep merunduk dengan teknik depo. Sambil merunduk, ia memberikan dorongan ringan pada pinggang Sato yang sedang kehilangan tumpuan. Sato pun harus bersusah payah menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh memalukan di depan gurunya sendiri. Asep mulai meluncurkan serangan balik pertamanya dengan teknik suliwa. Saat Sato memukul, Asep menempelkan tangannya ke pergelangan tangan Sato dan memutar tubuhnya dengan cepat. Lengan Sato pun terpuntir, memaksanya membungkuk menahan perih di persendian. Asep melepaskan kuncian itu tanpa melancarkan pukulan lanjutan ke wajah. "Mengapa kau tidak memukulku?" teriak Sato dengan penuh amarah. Asep menjawab bahwa tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menunjukkan kekuatan pengendalian hati. Penonton Jepang mulai terdiam, menyadari bahwa langkah kaki Asep bukanlah tarian biasa, melainkan perhitungan jarak yang sangat presisi. Sato mencoba serangan sikut jarak dekat,
Namun Asep menangkap sikut itu dan menekan titik saraf di lengan atas Sato. Seketika tangan Sato terasa lemas dan ia terpaksa mundur sambil memegangi lengannya yang kesemutan hebat. Asep tetap berdiri tegak, membuktikan bahwa silat adalah kecerdasan dalam memanfaatkan tenaga lawan. Master Kenjiro berteriak memerintahkan Sato menggunakan teknik terlarang untuk pertarungan hidup dan mati. Sato yang sudah kalap mulai melakukan pernapasan ibuki yang menyerupai geraman binatang buas. Ia menyerang dengan teknik jari terbuka Nukite yang kerasnya seperti besi, mengincar tulang rusuk Asep. Asep bergerak melingkar seperti harimau yang mengintai, lalu menggunakan teknik pecah untuk menangkap pergelangan tangan Sato. Terdengar bunyi, krak, kecil saat Asep melakukan patahan sendi yang membuat Sato mengerang kesakitan. Namun, Sato justru semakin gila dan melayangkan sundulan kepala yang membuat hidung Asep berdarah. Darah yang mengalir membangkitkan insting petarung Asep yang selama ini ia tekan. Ia melakukan sapuan kaki gedik yang menjatuhkan Sato, lalu meluncurkan pukulan beruntun ke arah ulu hati lawan. Pukulan itu mengandung getaran tenaga dalam yang menggetarkan organ dalam Sato tanpa merusak kulit luarnya. Sato terhuyung-huyung dengan napas yang sesak dan akhirnya terjatuh di atas matras karena kakinya terasa lemas. Wasit segera menghentikan pertandingan dan menyatakan Asep sebagai pemenang. Sorak-sorai TKI pecah memenuhi dojo, merayakan kemenangan buruh migran yang berhasil menjatuhkan sabuk hitam karate di kandangnya sendiri. Kemenangan Asep justru memicu api permusuhan yang lebih besar di dalam dojo Kurogane. Master Kenjiro berdiri dengan wajah merah padam karena merasa reputasi dojonya hancur dalam sekejap. Murid-murid karate mulai mengepung arena, menuduh Asep menggunakan ilmu hitam untuk memenangkan pertandingan tersebut. Master Kenjiro memerintahkan muridnya untuk diam dan ia sendiri melangkah masuk ke tengah arena. Ia mengganti sabuk hitamnya dengan sabuk merah putih, simbol tingkat tertinggi dalam alirannya. Hadapi aku sekarang jika kau benar-benar seorang satria, tantang Kenjiro dengan suara yang menggetarkan ruangan. Rekan-rekan TKI melarang Asep karena kondisi fisiknya yang sudah kelelahan. Namun Asep tahu ia tidak bisa lari. Ia menatap ikat kepala batiknya, merasa arwah kakeknya memberikan kekuatan moral. Asep menjawab bahwa ia tidak mencari kemenangan, melainkan hanya ingin harga diri bangsa Indonesia dihormati. Master Kenjiro langsung mengambil kuda-kuda kokoh yang tampak mustahil untuk ditembus tangan kosong. Asep menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan paling berat dalam hidupnya. Duel antara seorang guru besar karate melawan pemuda desa asal Cianjur pun segera dimulai di tengah keheningan yang mematikan. Kenjiro meluncurkan pukulan lurus yang terasa sangat berat, membuat lengan Asep kebas saat mencoba menangkisnya. Kekuatan fisik sang master benar-benar berada di level yang berbeda dibandingkan Sato. Asep terus didesak hingga ke tepi matras, sementara Kenjiro terus meluncurkan tendangan rendah yang sangat bertenaga. Asep mulai menutup matanya sejenak untuk mengaktifkan teknik rasa tingkat tinggi guna mendeteksi niat serangan Kenjiro. Ia bergerak lentur laksana pohon bambu yang tertiup angin, menghindar dengan gerakan minimalis yang sangat efisien. Setiap kali Kenjiro menyerang, Asep seolah menghilang dari jangkauan dengan sangat halus. Sentuhan-sentuhan ringan mulai dilancarkan Asep ke beberapa bagian tubuh Kenjiro saat sang master sedang menyerang. Meskipun terlihat pelan, Kenjiro mulai merasakan sensasi dingin dan kaku yang menjalar di sistem sarafnya. Saat hendak melancarkan pukulan pamungkas, kaki Kenjiro tiba-tiba mengalami kram hebat yang membuatnya goyah. Tubuh Anda sedang memperingatkan jiwanya, Tuan Master, bisik Asep dengan bijak. Kenjiro yang merasa terhina karena diberi nasihat oleh pemuda ingusan kembali berdiri tegak. Ia bersiap meledakkan seluruh sisa kekuatan batinnya untuk menghancurkan pertahanan Asep yang sulit ditembus. Kenjiro berteriak melepaskan seluruh energi ki miliknya dan meluncurkan pukulan seiken dengan kecepatan luar biasa. Asep menyadari ini adalah momen untuk mengakhiri pertarungan. Ia menggunakan teknik pecah saraf dengan merangsek masuk ke zona pertahanan Kenjiro dan menusukkan jari ke titik saraf di bawah tulang selangka. Seketika itu juga, lengan kanan Master Kenjiro menjadi lumpuh dan terkulai lemas di samping tubuhnya. Asep kemudian berpindah ke belakang lawan dan menepuk punggung atas Kenjiro dengan telapak tangan terbuka. Tepukan itu menghentikan aliran energi di tulang belakang Kenjiro, membuatnya jatuh terduduk lemas di tengah matras.
Seluruh murid dojo terdiam melihat master mereka tak berdaya hanya karena beberapa sentuhan lembut. Asep tidak bersorak sombong. Ia justru segera berlutut di depan Kenjiro untuk melakukan teknik totok balik. Ia memijat titik saraf yang dikunci tadi agar aliran darah sang master kembali normal dan tidak mengalami kerusakan permanen. Kenjiro menatap Asep dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa malu namun juga hormat yang mendalam. Guru saya mengajarkan bahwa bela diri adalah untuk membunuh rasa permusuhan, kata Asep dengan tulus. Kenjiro pun membungkuk sangat rendah kepada Asep, mengakui bahwa pemuda ini adalah pendekar sejati yang telah memberikannya pencerahan hidup. Waduh, bapak-bapak yang budiman dan ibu-ibu yang soleha sekalian, bagaimana? Makin merinding ia menyimak perjuangan Mas Asep kita di tanah Jepang tadi. Ternyata ilmu silat warisan leluhur kita, pencak silat Cimande, benar-benar luar biasa dahsyatnya kalau sudah berada di tangan orang yang berhati tulus dan ikhlas. Nah, sambil kita menunggu bagaimana kelanjutan hubungan Mas Asep dengan Master Kenjiro setelah kejadian yang sangat luar biasa tadi, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu kembali di tengah cerita ini. Bagi Bapak atau Ibu yang mungkin tadi baru saja bergabung dan belum sempat menekan tombol subscribe, yuk jangan ragu-ragu. Ditekan sekarang juga tombol merahnya di bawah video ini. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah heroik dan inspiratif dari anak bangsa seperti Mas Asep ini. Dan khusus untuk ibu-ibu yang baik hati, jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga besar atau ke grup pengajiannya ya. Biar anak-anak, cucu-cucu, dan saudara kita semua tahu bahwa budaya asli Indonesia itu sangat hebat dan patut kita banggakan setinggi langit. Mari kita bantu viralkan perjuangan anak bangsa ini sebagai bentuk rasa cinta kita pada tanah air tercinta. Jika sudah subscribe, boleh dong tulis di kolom komentar, pencak silat hebat. Supaya kita semua makin bersemangat menjaga warisan budaya. Oke, mari kita lanjut lagi ceritanya. Tetap fokus dan jangan beranjak dulu ya. Setelah badai mereda, Master Kenjiro menjamu Asep dan rekan-rekan TKI dengan teh hijau kualitas terbaik. Suasana dojo yang kaku berubah menjadi hangat saat para buruh migran duduk berdampingan dengan para karateka Jepang. Kenjiro sangat terkesan dengan filosofi, rendah hati, silat Cimande yang baru saja ia saksikan langsung kekuatannya. Sato juga bergabung dan meminta maaf atas segala sikap buruknya di pabrik selama ini. Ia mengaku tindakannya didasari rasa iri melihat ketenangan Asep meskipun bekerja berat. Asep memaafkannya dengan lapang dada. Dan mereka berjabat tangan erat sebagai simbol persaudaraan baru yang tidak lagi mengenal batas kewarganegaraan. Berita persahabatan ini merubah atmosfer kerja di pabrik menjadi sangat kondusif. Mandor Tanaka dan pekerja lokal lainnya mulai menyapa Asep dengan ramah dan penuh hormat. Asep bersyukur karena keberaniannya membawa dampak positif bagi seluruh pekerja Indonesia di Kyoto yang kini tidak lagi menjadi sasaran perundungan rasis. Namun, kedamaian ini terusik oleh Dojo Hitam, pimpinan Master Ryu yang merasa tersinggung dengan perdamaian tersebut. Ryu menganggap Kenjiro telah menghina tradisi bela diri Jepang karena tunduk pada orang asing. Master Kenjiro pun mendatangi Asep untuk memberikan peringatan rahasia, agar selalu waspada saat pulang sendirian di malam hari. Malam yang dingin dan berkabut di Sanenzaka menjadi saksi kepungan 5 orang pria berpakaian hitam terhadap Asep. Mereka membawa tongkat kayu dan rantai besi dengan niat yang jelas untuk mencelakai secara fisik. Asep menutup payungnya perlahan, menyadari bahwa kali ini ia menghadapi preman jalanan yang tidak mengenal aturan sportivitas. 2 penyerang maju dari depan, namun Asep menggunakan teknik tangkis deprok yang membuat mereka terjungkal di atas batu licin. Seorang penyerang dari belakang mencoba mencekik Asep dengan rantai, namun Asep memutar tubuhnya dan melancarkan teknik banting sempok. Penyerang itu terpelanting jauh melewati bahu Asep dan menghantam tumpukan sampah. Pemimpin kelompok yang bertato naga mengeluarkan pisau lipat dan meluncurkan tusukan-tusukan cepat. Asep menghindar dengan teknik kelit yang sangat presisi, lalu membalas dengan tendangan gejik ke arah lutut lawan. Terdengar suara teriakan kesakitan saat tempurung lutut si pemimpin bergeser, membuat penyerang lainnya ragu untuk kembali maju. "Pergilah sekarang juga," kata Asep dalam bahasa Jepang yang tegas. Melihat kemampuan Asep yang luar biasa, para preman itu segera melarikan diri sambil membopong pemimpin mereka ke dalam kegelapan.
Asep memungut payungnya dan melanjutkan perjalanan pulang ke kosan seolah-olah tidak pernah terjadi keributan maut sebelumnya. Keesokan harinya, sebuah video pendek yang diedit secara licik viral di media sosial lokal Kyoto, memperlihatkan Asep seolah menyerang warga lokal. Fitnah ini memicu kemarahan publik dan membuat pihak kepolisian mendatangi pabrik Asep. Manajemen pabrik merasa tertekan karena reputasi perusahaan terancam hancur akibat video viral tersebut. Posisi Asep menjadi sangat sulit karena ia terancam pemecatan dan deportasi segera kembali ke Indonesia. Komunitas TKI merasa terpukul dan mencoba memberikan pembelaan di dunia maya. Namun suara mereka kalah keras dari narasi negatif yang beredar. Asep pun dilarang bekerja sementara waktu selama proses investigasi kepolisian berlangsung. Di tengah keputusasaan, muncul jurnalis wanita bernama Yuki yang menawarkan bantuan investigasi independen. Yuki merasa ada yang janggal dengan video tersebut dan mulai mencari saksi mata yang sebenarnya di lokasi kejadian. Ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari toko barang antik yang memperlihatkan dengan jelas bahwa Aseplah yang diserang terlebih dahulu. Hasil investigasi Yuki diterbitkan dengan judul yang menggemparkan. Seorang pendekar yang telah dizalimi. Opini publik pun berbalik drastis memberikan dukungan luar biasa kepada Asep. Kebenaran akhirnya terungkap dengan terang benderang. Namun Master Ryu yang merasa rencananya gagal total justru menyiapkan rencana yang jauh lebih jahat. Master Ryu mengirimkan undangan resmi yang ditulis dengan tinta merah, menantang Asep bertemu di sebuah gudang tua di pelabuhan Kyoto. Ryu mengancam akan mencelakai rekan-rekan TKI lainnya jika Asep tidak berani datang sendirian untuk menemuinya. Ryu benar-benar menunjukkan sifat pengecutnya dengan menggunakan nyawa orang lain sebagai jaminan dendam pribadinya. Asep tidak punya pilihan selain datang demi keselamatan teman-temannya. Sebelum berangkat, ia menemui Master Kenjiro yang memberikan sebuah ikat pinggang kain putih sebagai simbol kemurnian hati. Asep mengikatkan kain putih itu di pinggangnya dan memastikan ikat kepala batiknya terikat kuat di dahinya sebelum melangkah menuju area pelabuhan yang sepi. Sesampainya di gudang tua, Asep dikepung belasan anggota dojo hitam yang bersenjata tajam. Master Ryu duduk angkuh di atas peti kayu sambil mengejek status sosial Asep. Tanpa basa-basi, Ryu memerintahkan anak buahnya menyerang serentak untuk menghancurkan fisik pemuda Indonesia tersebut secara brutal di tempat gelap tersebut. Asep bergerak laksana kilat menggunakan teknik langkah tilu untuk menghindari keroyokan dari berbagai sisi. Ia mematahkan setiap ayunan senjata tajam lawan menggunakan teknik cakal cimande yang sangat efektif dalam jarak dekat. Suara benturan logam dan teriakan kesakitan lawan mulai menggema memenuhi ruangan gudang yang remang-remang tersebut. Melihat anak buahnya bertumbangan, Master Ryu akhirnya turun tangan sendiri dengan membawa sepasang belati bercabang 3 atau sai. Ryu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Belatinya bergerak laksana kilatan petir mengincar setiap inci tubuh Asep. Percikan api muncul saat belati itu menghantam pilar besi karena Asep berhasil menghindar di detik terakhir. Asep terkena goresan tipis di lengannya yang mulai merembeskan darah. Namun ia tetap tenang menggunakan teknik rasa. Ia membaca pola serangan Ryu yang selalu melakukan gerakan bahu kecil sebelum menusuk. Saat Ryu meluncurkan serangan maut ke arah jantung, Asep justru maju masuk ke zona bahaya dan memutar pergelangan tangan Ryu hingga belatinya terlepas. Ryu mencoba menyerang leher Asep dengan belati di tangan kirinya. Namun Asep merunduk sangat rendah dalam posisi depok. Dari posisi itu, ia melancarkan serangan sodokan telapak tangan yang mendarat telak di rusuk Master Ryu. Ryu terhuyung dengan wajah kesakitan karena tenaga ledak pukulan Asep yang sangat dahsyat menghantam organ dalamnya. Meskipun napasnya sesak, amarah Ryu tetap membara dan ia terus mencoba menyerang secara membabi buta. Asep menyadari bahwa Ryu tidak mengenal kata menyerah secara terhormat, sehingga ia harus melumpuhkan lawan sepenuhnya. Pertarungan hidup dan mati di dalam gudang gelap ini pun memasuki fase yang paling menentukan bagi masa depan kedamaian di Kyoto. Ryu akhirnya tergeletak tak berdaya di lantai beton setelah Asep membantingnya dengan kekuatan penuh. Di saat kritis itu, Asep teringat pesan kakeknya agar tidak membiarkan amarah menjadi tuan atas dirinya. Ia pun memilih untuk tidak menghabisi Ryu, melainkan hanya berdiri tegak dengan mata yang memancarkan kejernihan jiwa di tengah kegelapan gudang. Asep mengulurkan tangannya untuk membantu Ryu berdiri, sebuah tindakan yang membuat Ryu dan anak buahnya terpana tidak percaya. Kebencian hanya akan membuat Anda lelah,
kata Asep dengan suara lembut yang berwibawa. Rasa angkuh di hati Ryu runtuh ketika melihat kerendah hatian pemenang yang justru menghargai nyawa musuhnya yang baru saja mencoba membunuhnya. Ryu pergi dengan sisa-sisa pasukannya tanpa berkata sepatah kata pun. Namun ia memberikan isyarat hormat yang singkat kepada Asep. Asep jatuh terduduk karena kelelahan dan mulai membalut lukanya dengan kain batik pemberian kakeknya. Ia merasa lega karena telah berhasil menjaga adab ksatria dan menghentikan rantai dendam yang bisa merusak banyak hal. Master Kenjiro dan kepolisian datang ke lokasi tepat setelah Ryu menghilang, membawa bukti senjata tajam yang berserakan. Kenjiro membimbing Asep keluar menuju udara pelabuhan yang dingin dan menyegarkan. Asep menatap bintang-bintang di langit malam Kyoto, bersyukur karena doa ibunya di tanah air telah memberikan perlindungan dan keselamatan yang nyata baginya. Meski masalah Ryu selesai, Asep masih harus menghadapi sisa-sisa prasangka dari manajemen pabrik yang melakukan pengawasan ekstra ketat padanya. Asep merespon situasi itu dengan bekerja 2 kali lebih rajin dan membantu rekan kerja lain tanpa diminta. Ia membuktikan profesionalismenya dengan integritas tinggi meskipun beban kerjanya sengaja ditambah oleh beberapa supervisor. Suatu siang, mesin pemotong logam utama pabrik mengalami kerusakan fatal yang membuat seluruh rantai produksi terhenti total. Para teknisi senior Jepang kebingungan karena sistem elektroniknya mati dan suku cadang aslinya harus dipesan khusus dari luar negeri. Panik pun melanda pihak manajemen karena potensi kerugian yang mencapai miliaran rupiah per harinya. Asep yang sering memperhatikan detail mesin tersebut mencoba menawarkan bantuan untuk melakukan penyelarasan manual pada komponen yang bergeser. Dengan izin Mandor Tanaka, Asep memperbaiki mesin raksasa itu menggunakan insting ketelitian silatnya. Setelah 30 menit yang mendebarkan, ia menekan tombol power dan mesin pun menderu kembali dengan suara yang sangat halus. Tepuk tangan meriah dari seluruh pekerja menghapus seluruh sisa fitnah yang pernah melekat pada sosok Asep. Direktur pabrik memberikan bonus besar dan menaikkan posisi Asep menjadi kepala teknisi lapangan secara resmi. Inilah kemenangan harga diri sesungguhnya bagi Asep. Dihormati bukan karena otot, melainkan karena kualitas otak dan ketulusan hatinya dalam mengabdi pada pekerjaan. Berita kehebatan Asep sampai ke telinga Sensei Hayato, guru dari Master Kenjiro yang sangat dihormati di seluruh kota Kyoto. Sensei yang berusia 80 tahun itu mengundang Asep ke kediamannya yang asri di kaki gunung Arashiyama. Ia ingin melihat langsung jurus harimau, silat Cimande yang kabarnya sangat luar biasa namun penuh dengan filosofi kedamaian alam. Asep melakukan gerakan panca harimau di atas pasir putih halaman rumah Sensei Hayato dengan sangat lincah dan berwibawa. Gerakannya sangat rendah dan kecepatannya sulit diikuti mata, namun tidak memancarkan niat merusak sama sekali. Sensei Hayato sangat takjub dan menyebutnya sebagai penyatuan energi spiritual yang sangat tinggi dengan alam semesta. Mereka berdiskusi berjam-jam tentang kemiripan antara silat Nusantara dan jalan Budo Jepang dalam membentuk karakter manusia yang kuat namun lembut. Sensei Hayato memberikan plakat kayu bertuliskan, "Pendekar tanpa musuh," sebagai pengakuan tertinggi bagi Asep. Asep pun secara tidak langsung menjadi duta budaya Indonesia yang sangat sukses di kalangan praktisi bela diri Jepang. Namun, di balik semua ketenaran itu, Asep tetap merindukan rumah dan wajah ibunya di Cianjur. Ia menyadari tujuannya merantau sudah hampir tercapai sepenuhnya dan mulai merencanakan kepulangannya ke tanah air. Takdir ternyata masih menyimpan satu kejutan besar yang sangat heroik sebelum Asep benar-benar meninggalkan tanah Sakura yang telah mendewasakannya itu. Sore yang ramai di pusat kota Kyoto berubah menjadi mencekam saat sebuah truk besar mengalami remblong dan meluncur ke arah trotoar yang penuh anak sekolah. Asep yang sedang mencari oleh-oleh melihat kejadian itu dan langsung berlari dengan teknik langkah 1000. Dalam hitungan detik, ia menarik anak-anak tersebut satu persatu dan melemparkannya lembut ke arah tumpukan karung sampah yang empuk. Gerakan Asep sangat sinkron dengan laju truk. Ia bergerak lincah di sela-sela ban dan trotoar dengan ketenangan batin yang luar biasa. Saat anak terakhir selamat, Asep melakukan gerakan goyag refleks dan mendarat aman di atas atap sebuah mobil yang parkir. Truk akhirnya menabrak tiang beton. Namun tidak ada satupun anak sekolah yang terluka berkat aksi kilat sang pendekar. Kejadian ini terekam CCTV dan ponsel warga, membuat video penyelamatan Asep viral secara global di seluruh dunia. Pemerintah Kyoto memberikan penghargaan, warga kehormatan,
kepada Asep dalam sebuah upacara kenegaraan resmi. Bagi Asep, penghargaan terbesar adalah senyuman anak-anak yang ia selamatkan, bukti bahwa latihan silatnya benar-benar bermanfaat bagi kemanusiaan. Asep pun menjadi sosok yang sangat dicintai oleh penduduk Kyoto dan sering dimintai mengajar teknik keselamatan diri di berbagai sekolah. Ia membagikan ilmunya secara gratis sebagai bentuk rasa syukurnya, karena telah diterima baik di negeri orang. Namanya kini harum bukan karena ia seorang petarung hebat, melainkan karena ia adalah seorang penyelamat yang memiliki hati yang mulia. Di tengah puncak popularitasnya, Asep menerima surat dari adiknya yang mengabarkan bahwa kondisi kesehatan ibunda tercintanya menurun drastis di Indonesia. Dunia serasa runtuh. Segala penghargaan di Jepang tidak ada artinya lagi dibanding nyawa ibunya. Asep segera mengurus dokumen kepulangan. Namun kendala birokrasi imigrasi sempat menghambat jalannya karena paspornya sedang ditahan proses kontrak. Master Kenjiro dan Sensei Hayato menggunakan pengaruh mereka di pemerintahan untuk mempercepat proses administrasi Asep secara kilat sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasanya. Malam sebelum pulang, Asep dikunjungi banyak orang yang memberikan hadiah perpisahan yang sangat mengharukan. Namun, tekanan batin dan kelelahan membuat Asep mendadak pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam mimpinya saat demam tinggi, Asep bertemu kakeknya yang berpesan agar ia pulang dengan hati tenang dan menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Sebuah keajaiban terjadi. Pagi harinya Asep terbangun dengan tubuh yang sangat segar dan sehat secara misterius. Dokter pun heran melihat pemulihan kilat Asep yang secara medis sangat sulit dijelaskan hanya dalam waktu semalam saja. Keberangkatan Asep menuju Bandara Kansai diantar iring-iringan puluhan mobil dojo dan motor rekan-rekan TKI Laksana melepas pahlawan nasional. Master Kenjiro memeluk Asep erat di depan pintu keberangkatan, menganggap Asep sebagai saudara kandung selamanya. Dengan air mata haru, Asep melangkah masuk ke pesawat, membawa sejuta kenangan dan semangat baru untuk menemui ibunya di tanah air. Perjalanan udara 7 jam menuju Jakarta terasa sangat lambat bagi Asep yang terus berzikir memohon keselamatan ibunya. Sesampainya di Jakarta, ia langsung menyewa mobil menuju Cianjur di tengah kemacetan malam yang parah. Saat sampai di rumah sakit, ia melihat ibunya terbaring lemah dengan selang oksigen, pemandangan yang menyayat hatinya hingga ke dasar jiwa. "Ibu, Asep sudah pulang," bisik Asep sambil mencium tangan ibunya yang mulai mendingin. Sebuah mukjizat terjadi saat ibunya membuka mata dan tersenyum melihat kedatangan anaknya, membuat kondisi kesehatannya membaik dengan sangat cepat. Tim dokter menyebutnya sebagai mukjizat medis. Padahal sebenarnya kehadiran Asep adalah obat rindu paling mujarab bagi sang ibu. Selama berminggu-minggu, Asep merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan memindahkannya ke rumah baru yang sudah ia renovasi dari hasil kerjanya di Jepang. Sawah peninggalan ayahnya kini sudah kembali sepenuhnya ke tangan keluarga. Tampak sangat hijau dan subur sesuai mimpinya. Kisah kepulangan Asep yang heroik pun segera terdengar luas ke seluruh pelosok desa dan menjadi inspirasi bagi warga. Asep mewujudkan cita-citanya dengan membuka padepokan silat gratis di samping rumahnya untuk mendidik pemuda desa agar berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Ia menyelipkan cerita pengalamannya di Jepang untuk memotivasi anak-anak desa agar berani bermimpi besar namun tetap rendah hati. Inilah kebahagiaan sejati Asep, merawat ibu, melestarikan budaya, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi tanah kelahirannya. Kedutaan Besar Jepang mendatangi kediaman Asep di Cianjur untuk menawarkan beasiswa studi manajemen industri di Kyoto sekaligus posisi instruktur kebudayaan resmi. Asep sempat bimbang karena ingin mendampingi ibunya di desa. Namun sang ibu justru mendorongnya untuk mengambil kesempatan besar itu demi manfaat yang lebih luas. Asep pun setuju dengan syarat ia bisa sesekali membawa ibunya berlibur ke Jepang. Sebelum berangkat kembali, Asep mengadakan acara selamatan besar di desanya dan membagikan santunan kepada anak yatim sebagai wujud rasa syukur. Master Kenjiro tiba-tiba datang berkunjung ke Cianjur secara diam-diam untuk melihat langsung kehidupan Asep di desa dan ikut berlatih silat di padepokannya. Persahabatan mereka kini menjadi simbol persaudaraan tulus antara bangsa Indonesia dan Jepang. Master Kenjiro memberikan sabuk hitam karate berbordir nama Asep sebagai tanda hormat tertinggi atas kemampuan dan jiwa ksatria pemuda tersebut. Asep membalasnya dengan memberikan ikat kepala batik perpaduan motif Nusantara dan bunga sakura yang ia buat secara khusus.
Masa depan Asep kini tampak cerah benderang. Ia bukan lagi buruh migran biasa, melainkan duta budaya yang sangat dihormati. Bab ini ditutup dengan keberangkatan Asep kembali ke Jepang dengan penuh percaya diri dan restu dari ibunda tercinta. Ia membawa misi besar untuk memperkenalkan keluhuran jati diri bangsa Indonesia melalui seni bela diri pencaksilat di mata dunia. Langkah kakinya kini mantap, membuktikan bahwa seorang anak desa bisa menaklukkan dunia dengan modal kerja keras, doa, dan tetap memegang teguh akarnya. Sekembalinya di Kyoto, Asep menyusun kurikulum bela diri untuk perdamaian, yang menggabungkan teknik karate dan kelincahan silat Cimande di pusat kebudayaan. Program ini menjadi sangat populer di kalangan anak muda Jepang yang haus akan makna hidup di tengah dunia modern yang kaku. Pemandangan anak-anak Jepang mengenakan baju silat hitam menjadi pemandangan indah di bawah guguran bunga sakura. Sato yang kini menjadi asisten setia Asep sering berbagi cerita tentang bagaimana ia belajar menghargai perbedaan melalui dialog dan persahabatan. Sato bahkan mulai fasih berbahasa Sunda, yang sering mengundang tawa dan suasana ceria di setiap sesi latihan yang mereka adakan bersama. Festival Bela Diri Internasional di Kyoto pun menjadi ajang bagi Asep dan Kenjiro untuk tampil bersama dalam satu panggung megah. Mereka menyajikan demonstrasi, ngadu rasa, yang menunjukkan keharmonisan gerakan karate dan silat yang saling mengisi tanpa ada benturan kekerasan. Seluruh penonton memberikan tepuk tangan berdiri selama beberapa menit sebagai tanda kekaguman atas filosofi perdamaian yang mereka tunjukkan. Asep menyampaikan pidato menyentuh tentang kekuatan sejati yang muncul saat kita mampu mengalahkan ego sendiri. Asep telah menjelma menjadi seorang filsuf perdamaian yang lahir dari kerasnya tungku pabrik dan lembutnya air sungai di Cianjur. Meskipun sukses, ia tetap rutin pulang ke Indonesia setahun sekali untuk mengunjungi ibunya dan mengurus padepokannya di desa. Ia membuktikan bahwa harga diri sejati didapatkan dari kemuliaan akhlak dan kualitas diri, bukan dari mencaci maki orang lain yang berbeda dengan kita. Bertahun-tahun kemudian, Asep Sunandar telah menjadi profesor tamu di bidang pertukaran budaya internasional di salah satu universitas ternama di Kyoto. Ia berhasil membangun banyak sekolah dan fasilitas kesehatan di Cianjur melalui yayasan sosial yang ia kelola bersama Master Kenjiro dengan penuh dedikasi. Persahabatan mereka tetap kokoh hingga usia senja, menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Kisah Asep menjadi bukti bahwa jati diri bangsa Indonesia yang luhur mampu memenangkan hati dunia internasional melalui karya dan prestasi nyata. Ia telah membukakan jalan bagi para pekerja migran Indonesia lainnya, agar lebih dihargai dan diperlakukan secara terhormat sebagai mitra kerja yang setara. Pencak silat pun diakui sebagai warisan budaya dunia yang membawa pesan perdamaian yang sangat kuat bagi kemanusiaan. Di sudut padepokannya di Cianjur, terukir prasasti yang berpesan, "Biarkan senyum tulusmu merubah dunia ini menjadi jauh lebih baik." Kalimat ini adalah saripati dari perjuangan hidup Asep Sunandar, seorang anak desa yang pernah diremehkan namun berhasil menjadi sinar terang bagi dua bangsa besar. Semoga kisah ini terus hidup di hati kita semua agar kita selalu bangga akan budaya asli Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh sebuah rangkaian kisah yang sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati ya. Bapak-bapak yang budiman dan ibu-ibu yang sholehah sekalian. Benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding dan mungkin tanpa sadar ada tetesan air mata bangga yang mengalir di pipi kita sebagai orang Indonesia. Ternyata, kekuatan kesabaran yang dibalut dengan keimanan yang kokoh serta keteguhan hati yang tulus mampu meruntuhkan gunung kesombongan yang paling besar sekalipun di dunia ini. Terima kasih banyak saya haturkan kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan untuk menonton dan menyimak video panjang ini sampai detik terakhir, tanpa melewatkan satu bagian pun dari awal hingga akhir. Saya sangat menghargai ketulusan waktu, perhatian, dan kesetiaan yang Bapak serta Ibu berikan untuk saluran kita ini. Sekali lagi, bagi Bapak atau Ibu yang belum, jangan lupa untuk segera menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta share video inspiratif ini ke teman-teman seperjuangan, kerabat, atau ke grup keluarga besar Bapak dan Ibu melalui WhatsApp. Mari kita jadikan pesan kebaikan ini terus tersebar luas dan insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi kita semua yang ikut menyebarkannya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita kembali berdoa sejenak dengan hati yang ikhlas. Semoga Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan diuji dengan kesulitan hidup,
Semoga segera diberikan jalan keluar yang terbaik dan tak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak, cucu-cucu, dan seluruh keturunan kita dijadikan sebagai generasi yang soleh, sholehah, cerdas, dan selalu membanggakan kedua orang tuanya serta bangsa kita tercinta. Dan semoga kita semua yang hadir di sini selalu berada dalam lindungan, keberkahan, dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Sampai jumpa kembali di video-video kisah inspiratif yang jauh lebih hebat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!